Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Aditya Yuwana Putra, NIM B100-190-569. Saya di sini akan mereview jurnal dengan judul Determinants of Expatriate Manager Failure in the International Assignment Article. Penulis Muhammad Fikri Mansur, Syahida Kamil, Nur Hidayah Abu. Diterbitkan pada tahun 2014. Latar belakang: organisasi menggunakan penugasan internasional untuk mengirim staf mereka ke luar negeri untuk pengembangan karir potensial tinggi dan untuk mengkoordinasikan lini bisnis global, serta mentransfer pengetahuan organisasi di luar negeri, memperluas pasar baru di seluruh dunia, dan juga mengelola anak perusahaan internasional. Kegagalan ekspatriat merupakan kesalahan seleksi, sering diperparah oleh kebijakan manajemen ekspatriat yang tidak efektif. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kegagalan ekspatriat dalam penugasan internasional mereka. Di antaranya adalah ketidakmampuan untuk menangani tanggung jawab baru secara efektif atau untuk menyesuaikan diri dengan negara penugasan, kemungkinan kontribusi pada penurunan tingkat kinerja. Hasil ini mungkin tidak langsung terlihat, tetapi bisa berdampak jangka panjang konsekuensi negatif. Dengan globalisasi bisnis, peluang dan tantangan, kebutuhan akan tenaga kerja asing di lokasi internasional menjadi suatu keharusan. Akibatnya, manajer sumber daya manusia global sebenarnya perlu memahami potensi kegagalan penugasan internasional dan dampaknya terhadap bisnis, karena penugasan internasional melibatkan biaya kegagalan langsung dan tidak langsung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji hubungan antara masalah keluarga, ketidakmampuan beradaptasi dengan budaya baru, masalah bahasa, dan ketidakdewasaan emosional terhadap kegagalan ekspatriat. Hipotesis 1. Ada hubungan yang signifikan antara kesulitan dengan budaya baru dan kegagalan ekspatriat. 2. Ada hubungan yang signifikan antara masalah bahasa dengan kegagalan ekspatriat. 3. Ada hubungan yang signifikan antara masalah keluarga dan kegagalan ekspatriat. 4. Ada hubungan yang signifikan antara ketidakdewasaan emosional dengan kegagalan ekspatriat. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Survei digunakan dalam penelitian ini melibatkan penggunaan adaptasi dan modifikasi kuesioner dari Shahar, Zafur, dan Neal dalam mengumpulkan data. Pertanyaan-pernyataan tersebut bersifat langsung dan menawarkan pilihan konkret yang dapat dipilih oleh responden untuk mewakili pandangannya. Kemudian diklasifikasikan ke dalam bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Metode ini dipilih karena mudah untuk mengumpulkan data dan memudahkan untuk menganalisisnya. Program SPSS 17 for Windows digunakan untuk menganalisis data dan digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Responden. Terdapat 140 responden yang terdiri dari ekspatriat Malaysia dan non-Malaysia yang bekerja di Malaysia maupun di luar negeri untuk menjalani survei. Responden dipilih secara acak dari industri bisnis dan pendidikan untuk sampel. Pemilihan subjek dilakukan dengan memilih responden dari posisi manapun mereka bekerja. Pemilihan subjek juga dipilih secara acak berdasarkan jenis kelamin dan latar belakang. Untuk memastikan hasil yang dapat diandalkan, responden dipilih secara merata dari setiap posisi. Hasil penelitian bahwa hipotesis 1 meneliti hubungan antara kesulitan dengan budaya baru. Hipotesis ini ditolak karena beberapa ekspatriat mampu melakukan dan mengelola situasi mereka secara efektif ketika mereka berada di luar negeri. Selain itu, banyak ekspatriat dapat mengatur waktu mereka secara efisien dan kemampuan beradaptasi dengan budaya baru karena ada program pelatihan pra-keberangkatan yang diberikan kepada mereka sebelum menjalani penugasan internasional. Hipotesis 2 menguji hubungan antara masalah bahasa dan kegagalan ekspatriat, bahwa mengetahui bahasa asing lainnya penting untuk keberhasilan dalam penugasan internasional. Itu karena perusahaan berhasil mempekerjakan ekspatriat yang tidak mampu berkomunikasi lebih dari satu bahasa. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah menyediakan program pelatihan bahasa sebelum berangkat ke luar negeri. Hipotesis 3
menguji hubungan antara masalah keluarga dan kegagalan ekspatriat dan hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan bahwa masalah keluarga atau family problem merupakan penyebab kegagalan ekspatriat selama penugasan internasional. Hipotesis 4. Menguji hubungan antara ketidakdewasaan emosional dan kegagalan ekspatriat. Secara umum, ketidakdewasaan emosional merupakan salah satu faktor yang dapat berkontribusi pada kegagalan ekspatriat, seperti masalah ekspatriat gagal mendapatkan kompensasi yang sesuai, kesepian, dan sebagainya. Kesimpulan. Disimpulkan bahwa ada banyak faktor yang berkontribusi terhadap kegagalan manajer ekspatriat dalam penugasan internasional mereka. Di antara faktor-faktor yang dapat berkontribusi pada kegagalan itu adalah ketidakmampuan untuk menangani tanggung jawab baru secara efektif atau untuk menyesuaikan diri dengan negara penugasan. Kemungkinan berkontribusi pada tingkat kinerja yang berkurang, kurangnya pengetahuan dan keterampilan, ketidakmampuan untuk mengatasi budaya baru, konflik pribadi, dan sebagainya. Namun studi saat ini difokuskan pada beberapa variabel seperti kesulitan untuk mengatasi budaya baru, masalah bahasa, masalah keluarga, dan ketidakdewasaan emosional. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salahnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.